Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu mengenai keaslian Alkitab. Benarkah Alkitab yang kita miliki saat ini adalah Alkitab yang sudah dipalsukan, ataukah masih terjaga keasliannya? Dan kalau saudara mengikuti perkembangan dunia apologetika atau dunia seputar dua agama besar ini, sebut saja katakanlah Islam dan Kristen, maka di sana akan terjadi begitu banyak pembahasan mengenai ketidakaslian Alkitab. Ada banyak serangan-serangan di luar sana mengatakan bahwa Alkitab yang dimiliki oleh orang Kristen saat-saat ini adalah Alkitab yang palsu. Ketika orang banyak atau orang lain mengatakan atau menyatakan ini kepada saudara, bagaimana sikap jawab saudara terhadap pernyataan ini? Saya sebagai seorang Kristen sangat menyambut baik setiap pertanyaan dan pernyataan dari siapapun, dari saudara-saudara yang beragama apapun saudara, saya sangat menyambut baik dan saya sedikit banyak akan menerangkan sebuah jawaban tentunya dengan santun tentunya dan juga dengan beberapa pembuktian-pembuktian manakala iman kita dipertanyakan mengenai keaslian Alkitab itu. Pada kesempatan hari ini saya tidak begitu banyak untuk membahas tentang keaslian Alkitab ini, tetapi hanya ada beberapa poin-poin kecil yang akan saya tunjukkan pada sharing singkat pada kesempatan hari ini mengenai keaslian Alkitab. Alkitab yang kita miliki ini terbagi pada dua bagian besar. Alkitab keyakinan atau Alkitab yang diyakini oleh orang Kristen ya, terbagi dua bagian besar. Yang pertama adalah Perjanjian Lama, yang kedua adalah Perjanjian Baru. Ya, saya akan membahas pada bagian yang pertama dulu, yaitu Perjanjian Lama. Di dalam kitab Perjanjian Lama itu dikenal dengan istilah atau sebutan Tanakh. Tanakh itu adalah Taurat, Nevim, dan Ketubim. Jadi Taurat itu adalah 5 kitab Musa, ya, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya, itu kitab Torah. Kemudian Nevim itu kitab nabi-nabi, dan Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan suci. Jadi seluruh kitab Perjanjian Lama itu dikenal dengan sebutan Tanakh. Nah, dari seluruh kitab Perjanjian Lama Tanakh ini diyakini oleh dua agama besar. Yang pertama adalah agama Yahudi, yang kedua adalah agama Kristen. Jadi Torah, Nevim, Ketubim ini seluruh kitab Perjanjian Lama itu diyakini oleh Yahudi dan Kristen. Luar biasa, kita patut bersyukur untuk ini. Saudara, orang Yahudi itu tidak semuanya percaya Yesus. Orang Yahudi itu justru sebagian besar dari persentasenya mereka justru menolak Yesus Kristus. Mereka justru menolak dengan tegas tentang kemesiasan Yesus Kristus. Memang Alkitab yang kita pegang saat ini diyakini oleh orang Yahudi, tetapi ada beberapa perbedaan saja, yaitu diantaranya adalah perbedaan cara tafsir. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi, Mesias itu belum datang. Mesias itu masih dinanti sampai saat ini. Mesias itu masih ditunggu-tunggu. Itu agama orang Yahudi atau agama Yahudi. Tetapi manakala orang Kristen, ya seperti saya orang Kristen, ketika membaca nubuat-nubuat atau firman Allah di dalam Perjanjian Lama terkait tentang Mesias, maka Mesias itu sudah digenapi, yaitu di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, jadi kitab Tanakh ini, Taurat, Nevim, Ketubim itu dipegang, diyakini oleh dua agama besar, yaitu Yahudi dan Kristen. Tetapi hanya berbeda mengenai cara tafsir saja. Menarik bukan? Ada lagi yang bagian yang kedua dari kitab Perjanjian Lama yang tidak bisa kita pandang sebelah mata, yang dikenal dengan istilah Taurat saja. Jadi kalau Taurat itu 5 kitab Musa, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, atau kalau dalam bahasa Ibrani itu dikenal dengan Bereshit, Shemot, Wayigra, Bemidbar, dan Debarim. Nah, 5 kitab Musa atau Taurat ini diyakini oleh 3 agama besar. Yang pertama adalah agama Yahudi, yang kedua adalah Samaria,
yang ketiga adalah Kristen. Ya, ini sungguh luar biasa. Jadi Alkitab yang kita pegang, Alkitab yang diyakini oleh orang Kristen, ternyata diyakini oleh 3 agama. Kalau kita runut dari kitab Kejadian Taurat, ya sampai seluruh kitab Perjanjian Lama ya, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Maleaki dan seluruh kitab Perjanjian Lama itu sesungguhnya diyakini oleh 3 agama, yaitu agama Yahudi, agama Samaria, dan agama Kristen. Pertanyaannya, kalau memang Alkitab yang diyakini oleh orang Kristen sekarang sudah dipalsukan, atau sebut sajalah orang Kristen itu yang memalsukannya, pertanyaannya, apakah orang Yahudi dan orang Samaria akan berdiam diri? Padahal kitab yang dipegang oleh orang Kristen adalah kitab yang juga diyakini oleh orang Yahudi dan Samaria. Saudara, dari pertanyaan yang sederhana ini, saya pikir kita sudah bisa memberi jawab tentang ini. Jadi tidak akan pernah mungkin Alkitab yang dipegang diyakini oleh orang Kristen itu dipalsukan dan tidak ada tuntutan apapun dari orang Yahudi dan Samaria. Kalau memang Alkitabnya orang Kristen ini sudah dipalsukan, maka otomatis itu akan terjadi reaksi bahwa orang Yahudi dan orang Samaria merasa tidak terima ini dan mereka bisa menggugat dan sebagainya. Karena Alkitabnya sudah dirubah atau dipalsukan. Saya akan tunjukkan beberapa bukti bahwa teks-teks Alkitab yang diyakini oleh orang Yahudi, orang Samaria adalah sama dengan yang diyakini oleh orang Kristen. Ini saya dapat Alkitab ini dari Israel. Ada seseorang yang memberikan, saya kasih tanda ini, saya kasih stabilo. Ini Alkitab ini khusus Alkitab semuanya berbahasa Ibrani. Ini semuanya berbahasa Ibrani yang saya kasih tanda stabilo ini ya. Stabilo, mohon maaf kalau mungkin kurang jelas. Ini semua kata-katanya sama. Ini yang diyakini oleh agama Yahudi. Sekali lagi, agama Yahudi itu menolak Yesus Kristus. Agama Yahudi itu tidak percaya Tuhannya yang disembah orang Kristen, yaitu Yesus Kristus. Mereka menolak. Tetapi yang dahsyat dan luar biasa, sekalipun mereka menolak Yesus, tetapi kitabnya tetap sama seperti yang diyakini oleh orang Kristen. Saya akan baca di dalam ini kitab Ulangan ya, Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 itu kalau kitab Ulangan itu Debarim ya. Kalau Ulangan itu dalam bahasa Ibrani kitab Debarim pasal 6 ayat 4. Saya akan baca. Ini kitab yang diyakini oleh agama Yahudi, bukan orang Kristen saja, agama Yahudi. Langsung ini terbitannya dari Israel ya. Ini di printed in Israel. Ini betul-betul asli dari Israel. Saya akan bacakan. Shema Yisrael, Yod He Vau He Eloheinu, Yod He Vau He Ehad. Shema Yisrael. Jadi ini kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan, dengarlah hai orang Israel. Ini mengenai ketauhidan bahwa Tuhan Allah kita adalah Esa. Jadi kitab yang kita percayai sama dengan kitab yang dipercayai oleh orang Yahudi dan orang Samaria. Ini kitab yang diyakini oleh orang Yahudi. Ya, betul-betul masih sama teksnya. Dan ini sama seperti yang diyakini oleh orang Kristen. Ini saya bandingkan, ini orang Yahudi, ini kitab yang dipakai oleh agama Yahudi. Ya, jadi memang di sana itu menurut banyak orang yang telah mengadakan studi di Israel mengenai kitab-kitab ini. Jadi kalau kita mau beli Alkitab di Israel, beberapa orang mengatakan bahwa kita tidak perlu berkata atau bertanya mana kitab yang dipakai oleh agama Yahudi dan sebagainya. Tidak. Karena yang dipakai oleh agama Yahudi, yang dipakai oleh orang agama Samaria itu sama dengan yang dipakai oleh orang Kristen seluruh dunia. Luar biasa bukan? Ini sama. Shema Yisrael, Yod He Eloheinu, Yod He Vau He Ehad. Ini sama, ini kitabnya. Kemudian saya akan tunjukkan kitab dalam bahasa Ibrani juga yang dipakai oleh orang Indonesia. Nah, ini kita bersyukur beberapa tahun yang lalu LAI menerbitkan ini ya, dua bahasa ya, Perjanjian Lama, Ibrani, Indonesia. Ya, ini Ibrani Indonesia sangat membantu. Ini yang dipegang, yang dipercayai oleh orang Kristen. Ya, karena ini ada bahasa Indonesianya, saya sebut saja orang Kristen, seluruh Kristen di Indonesia.
Saya akan buktikan dari kitab yang sama, kitab Debarim, Ulangan pasal 6 ayat 4. Sama. Shema Yisrael, Yod He Vau He Eloheinu, Yod He Vau He Ehad. Sama. Tidak ada bedanya, sama. Jadi dua kitab langsung diterbitkan, dicetak di Israel ini dicetak di Israel ini, semuanya berbahasa Ibrani, dan ini dicetak di Indonesia oleh LAI, ya, yaitu Indonesia Ibrani. Sama, tidak ada perubahan. Ini membuktikan bahwa keasliannya masih terjaga. Ini mungkin bukti-bukti yang sederhana yang saya akan tunjukkan, tidak begitu rumit ya bagi saudara untuk memahaminya. Dua bukti teks-teks ini luar biasa, tidak bisa diragukan lagi. Ya, kemudian bagaimana kita bisa mengatakan kalau Alkitabnya orang Kristen itu palsu kalau kita sendiri tidak membuka ruang dan waktu untuk kita mendiskusikan ini? Itu sebabnya saya sangat mendukung kalau ada ruang-ruang di mana ruang itu membahas atau mempertanyakan tentang keaslian Alkitab. Sebagai seorang Kristen, kita merasa siap untuk menjelaskan iman kepercayaan kita terhadap Alkitab yang kita yakini. Ya, sekali lagi, Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen, dalam hal ini fokus saya bahas tadi pada poin pertama mengenai kitab Perjanjian Lama, adalah Alkitab yang sama-sama diimani oleh dua agama lain, yaitu agama Yahudi dan agama Samaria. Menarik bukan? Dan seluruh isi teksnya sama. Luar biasa. Kita bersyukur dengan ini. Kemudian ada beberapa data-data lain yang dikenal dengan seperti istilahnya, kalau saudara lihat itu di Google atau di YouTube, saudara tinggal searching saja papirus ya, istilahnya papirus. Papirus itu saudara tinggal klik aja, nanti ada beberapa kode-kode, nama-nama kodenya seperti P46, itu maksudnya papirus ya, papirus nomor 46 itu mengenai atau tentang surat-surat Rasul Paulus, itu P46. Kemudian ada tanda lagi P47, itu mengenai atau berisi tentang kitab Wahyu. Kemudian P52 itu mengenai, ini manuskrip tertua P52, yaitu tentang Injil Yohanes. Nah, ini menarik bukan? Injil Yohanes, dan Injil Yohanes kalau Perjanjian Baru itu dicatat dalam bahasa Yunani. Dan kita bersyukur, saudara, kita ini punya teks-teks Alkitab aslinya. Ya, kalau Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru itu dalam bahasa Yunani. Kita punya. Ya, saya akan tunjukkan ini salah satu contoh sederhana. Ini dalam bahasa Yunani ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ini ayat yang sangat familiar yang dibahas ketika Kristen mengadakan dialog ya. Yohanes 1 ayat 1. Ini dalam teks aslinya bahasa Yunani, saya akan bacakan. En arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Menarik bukan? Pada mulanya adalah firman, kalau dalam teks bahasa Indonesianya dan seterusnya. Ini artinya apa? Kita punya data-data kesiapan kita untuk pembuktian teks asli. Jadi sangat bersyukur sekali. Perjanjian Lama dengan bahasa Ibraninya, Perjanjian Baru dengan bahasa Yunaninya kita punya. Dan saya bersyukur dengan adanya teks-teks ini kita bisa membuktikan bahwa Alkitab yang diyakini oleh orang Kristen adalah Alkitab yang masih terjaga keasliannya. Kita bersyukur. Nah, saya punya ini contoh sederhana, yaitu ini contoh papirus ya. Ini juga saya dibawakan oleh seorang rekan saya yang baru berkunjung dari Israel beberapa saat lalu. Nah, ini papirus, ini sebagai contoh, ini papirus ya. Nah, ini memuat tentang teks bahasa Ibrani ya ini. Jadi saudara, ada banyak bukti-bukti mengenai keaslian Alkitab. Belum lagi tahun 1947 ya, bagaimana dunia digemparkan dengan penemuan naskah Laut Mati atau yang dikenal dengan The Dead Sea Scrolls. Ini menarik, sungguh luar biasa. Bayangkan saudara, seluruh teks-teks Perjanjian Lama itu ada, kecuali kitab Esther ya, Jadi kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan dengan adanya banyak penemuan-penemuan ya. Ya, penemuan, maksud saya penemuan masih terjaganya teks-teks atau dokumen-dokumen asli dalam
tulisan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kemudian penemuan di naskah Laut Mati tahun 1947, ini membuat kita semakin percaya betapa dahsyatnya Alkitab yang kita miliki. Sekali lagi, dalam sharing singkat pada kesempatan ini, saya mau berkata kepada saudara bahwa pernyataan atau isu pembahasan tentang Alkitab orang Kristen kini sudah palsu, itu merupakan hal yang sumbang, isu-isu miring. Dan sebagai seorang akademisi, ada banyak akademisi Kristen siap mengadakan pembuktian tentang keaslian Alkitab. Dan yang sangat-sangat luar biasa, Alkitab yang diyakini oleh orang Kristen adalah Alkitab yang sama yang diyakini oleh agama-agama yang menolak Yesus. Luar biasa bukan? Yaitu agama Yahudi dan agama Samaria. Terima kasih untuk segala pembahasan-pembahasan, perbincangan, isu-isu teologis tentang adanya Alkitab yang telah dipalsukan ini. Bagi saya sebagai seorang Kristen, saya sekali lagi menyambut baik segala macam pembahasan, pertanyaan, dan isu mengenai keaslian atau Alkitab yang telah dipalsukan ini. Saya berharap saudara setelah mendengar penjelasan sederhana ini, penjelasan singkat ini, saudara dan saya boleh berpikir ulang mengenai isu tentang Alkitab yang telah dipalsukan ini. Saya sebagai seorang alumni dari Institute for Syria Culture Study atau ISCS, saya merasa semakin diyakinkan dengan adanya naskah-naskah atau teks-teks Alkitab yang betul-betul masih asli. Kebetulan di ISCS memiliki sebuah museum, yaitu yang disebut dengan The Museum yang ada di Kota Malang. Itu sungguh luar biasa. Saya sangat-sangat diberkati dengan pembelajaran yang sudah pernah saya lakukan bersama para tokoh-tokoh penting, terutama mereka yang sudah sangat piawai dan ahli dan pakar untuk menghabiskan banyak keuangan mereka, untuk menghabiskan banyak waktu mereka hanya untuk studi dan hanya untuk mempelajari teks-teks pembuktian Alkitab. Itulah kepada guru saya sebagai mentor saya yang saya harus apresiasi, yaitu kepada Dr. Bambang Nursena. Sekali lagi, terima kasih dengan studi yang sudah saya lakukan di ISCS beberapa saat yang lalu, membuat saya semakin yakin bahwa Alkitab itu ternyata bukan hanya sekedar spiritual semata, tetapi dia bisa dibuktikan keasliannya atau ilmiahnya. Sungguh luar biasa. Saudara yang hari ini mungkin kau ragu dengan keaslian Alkitab, percayalah kepada saya bahwa Alkitab itu dapat dibuktikan. Bahkan pembuktiannya sudah memakan waktu cukup panjang, dan sampai hari ini Alkitab itu masih eksis dan dapat dibuktikan keasliannya. Kiranya dengan penjelasan saya yang singkat dan sederhana ini memberkati saudara semuanya. Tuhan memberkati.